Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ciku. Sehat ya? Alhamdulillah. Juga kepada penonton, semoga selalu sehat. Oke, sebelum ke judul, ada yang mau tak sampaikan, Ciku. Kayaknya kemarin, di video kemarin, waktu nonton ulang, kayaknya aku terkesan agak terburu-buru dan memaksakan diri agar bisa lancar dalam ngomong dan cepet gitu ya. Tapi ada beberapa intonasi dan artikulasi yang kurang pas. Jadi tak rasa baiknya kita ngobrolnya itu beneran kayak orang ngobrol aja. Kayak aku sama kamu ngobrol empat mata gitu ya. Jadi apa yang tak kasih, aku lagi ngasih masukan atau penjelasan dan kamu beneran lagi di posisi yang dengerin gitu. Jadi ya bikin suasana empat mata aja gitu ya. Ya karena ada agak ganggu soalnya waktu gini nih. Ambil napas ini agak ganggu. Jadi kita santai aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting dapat gitu ya waktu kamu lihat lagi videonya. Oke. Ciku hari ini ke video 13 akhirnya. Berarti 13 hari kamu bikin video. Kita akan kasih judul sebuah sifat buruk kekuranganmu, yaitu nggak konsisten. Ini juga harus dibunuh. Harus beneran dibunuh. Harus beneran kamu perangi. Nggak konsisten secara pengertian, definisinya adalah nggak teguh pada niat, tujuan, dan juga kebiasaan yang sudah direncanakan. Ada banyak penyebabnya, bisa jadi males, itu maksudnya berhenti di tengah jalan ya, berhenti di tengah jalan karena males, karena males, capek bisa jadi, dan juga ini yang paling sering, pindah haluan, dimana kamu kayak tertarik pada tujuan yang lain. Ini kamu ngerasain sekali ya. Contohnya aja, kita kasih contoh di awal aja ya. Kamu sering banget tuh kayak ini pengen sehat lari 30 hari pokoknya. 30 hari 5 menit aja atau 10 menit aja di sore hari gitu ya. Habis segala kesibukanmu sempetin lari 10 menit 30 hari. Sering banget kamu kayak gitu. Tapi akhirnya di 2, 3, sampai 5 hari itu udah ada kayak bosen, jenuh, terus juga males, capek. Akhirnya kamu sebagai pelarian muncul tujuan baru. Biasanya kamu kayak sepedaan aja lah. Sepedaan kayaknya lebih lebih enak gitu ya. Akhirnya kamu kasih tujuan baru. Ini tidak berarti kamu melanjutkan dari niat awalmu lari tadi ya, tapi tetap bikin sebuah tujuan baru yang mana dari awal lagi gitu. Dan akhirnya kamu mandek lagi dengan penyakit yang sama, mungkin bosen, letih, atau lelah, dan akhirnya punya tujuan baru lagi. Puasa aja lah, mungkin 30 hari intermittent gitu. Yang pada akhirnya juga nggak berhasil juga sampai 30 hari karena memang seringnya kamu melakukan yaitu berhenti di tengah jalan pada perjuangan untuk menuju tujuan. Nah ini nggak bagus, terus-terusan kamu lakukan. Ya yang paling pas nama dari penyakit atau kekurangan ini yang nggak konsisten ya, nggak konsisten. Ini juga berlaku pada banyak hal atau bidang lain yang kamu pernah ingin capai, pernah jadi tujuan dan targetmu. Oke, target. Oke, dampak buruknya apa? Kalau sudah kayak gitu nggak konsisten, itu dampak buruknya apa? Dampak buruknya pertama, kamu akan mengalami yaitu penurunan rasa percaya diri. Tentu karena kamu akhirnya menjadi orang yang tidak pernah merasa bahwa kamu itu pernah selesai atau menyelesaikan sesuatu. Ini sangat buruk gitu ya. Ya ada beberapa yang pernah kamu selesaikan, cuman
rasa atau kekuranganmu, yaitu sifat burukmu tentang gak konsisten ini masih agak dominan. Jadi perlu banget untuk kamu bikinkan video seperti ini untuk pengingatmu. Kamu akan merasa kamu jadi orang yang akan mengalami penurunan rasa percaya diri. Walaupun kemarin-kemarin ada beberapa hal yang sebenarnya banyak sekali, bahkan hampir semua sifat buruk itu yang diserang mental dan kepercayaan dirimu gitu ya, Jiku ya. Oke, selanjutnya kamu akan kehilangan arah. Yaitu tadi penyakitnya saat kamu sudah menentukan tujuan, kamu mandek di tengah jalan. Nah, ini lebih kepada seringnya ganti haluan gitu ya. Seringnya ganti tujuan. Itu yang bikin kamu kehilangan arah. Jadi apalagi ya gitu ya, kayak nggak ada yang pernah tak capai juga. Jadinya kamu nggak punya sesuatu yang pernah kamu andelin. Oh, aku pernah kok kemarin 30 hari tembus. Kalau udah punya bekal seperti ini, kamu minimal punya kepercayaan diri dan harusnya tidak kehilangan arah karena punya bekal seperti itu ya. Tapi kalau belum, tentu kamu akan merasa kayak iya nggak ya, seperti itu. Lalu dampak buruk yang lainnya, nggak konsisten ini, yaitu tujuan hidup yang mandek. Ya, tujuan hidupmu ya mandek karena seringnya kamu berhenti di tengah jalan ya. Berhenti di tengah jalan, nggak melanjutkan apa yang sudah kamu niatkan dari awal, gitu-gitu. Nah, ini yang paling buruk selanjutnya, yaitu kamu akan menciptakan lingkaran setan rasa gagal. Lingkaran setan rasa gagal. Dari kegagalanmu untuk mencapai tujuanmu yang banyak sekali, yang mungkin numpuk dari awal sampai akhirnya banyak, itu akan membentuk sebuah lingkaran setan rasa gagal yang mempengaruhi mentalmu tadi. Itu ya, itu beberapa dampak buruk yang diakibatkan dari nggak konsistennya kamu dalam berjuang mencapai tujuan. Oke, untuk dampak positif kita hilangkan, takutnya kamu aman. Tak ulangin terus ya. Lalu untuk solusinya sekarang, solusinya Jiku, pertama ya harus kamu sadari kalau kamu punya kekurangan ini. Harus kamu sadari bahwa kamu punya kekurangan ini. Jadi kamu punya kesadaran penuh untuk bisa memperbaikinya. Minimal saat ada orang yang berani mengkritikmu, berani memberi masukan padamu bahwa kamu itu orang yang Jiku, kamu itu orang yang ini ya, nggak konsisten ya, sering banget mandek di tengah jalan. Coba kamu selesaiin. Nah, kalau ada tiba-tiba orang kayak gitu, kamu bisa, kalau kamu sudah bisa sadari bahwa iya kamu ternyata orang yang nggak konsisten, kamu bisa langsung respon dengan baik. Bisa jadi kamu respon, iya ya, kayaknya aku lagi, tapi lagi tak usahain kok, lagi tak perjuangin gitu. Walaupun secara pergaulan nggak seformal itu ya, bisa jadi bercandaan dan segala macam, cuman secara mental kamu bisa dapat kalau sudah kamu sadari lebih dulu tingkat kedewasaanmu dalam merespon kritik dan masukan dari orang itu lebih baik setelah kamu bisa menyadari bahwa kamu memang punya keburukan itu. Oke, selanjutnya kamu bisa lakukan fokusnya pada rutinitas bukan semangat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, yang kamu hajar itu prosesnya, yaitu konsistenmu itu, atau kemarin terapi ya, pernah juga tak bilang bahwa motivasi itu hanya ilusi. Jadi jangan cuman semangatnya aja yang kamu pupuk, tapi juga rutinitas atau kebiasaannya, terapinya itu yang kamu lakukan atau tindakannya itu yang harus kamu beneran jaga gitu. Jadi bukan semangatnya doang, semangat bisa malam gini semangat, akhirnya pas pagi pas mau ngelakuin ya down gitu ya. Semangat itu kayak
hilang, kena angin. Sering terjadi kan sama kamu, Ciku. Nah, makanya yang harus kamu fokusin itu rutinitasnya, kebiasaannya, atau prakteknya, prosesnya, jangan cuma semangatnya. Itu solusi yang keberapa tadi? Kedua mungkin ya. Nah, selanjutnya kamu bisa lakukan juga yaitu mencari supporter, mencari dukungan dari teman, keluarga atau pasanganmu agar setidaknya bisa mengingatkan bahwa kamu sedang berjuang untuk menjadi orang yang lebih konsisten. Untuk menjadi orang yang lebih konsisten dalam mencapai atau menyelesaikan tujuanmu. Nah, yang paling tak rasa paling bagus solusi dari nggak konsisten ini yaitu salah satunya adalah memperkecil target dan tujuanmu. Jadi memperingan kamu punya tanggung jawab untuk konsisten gitu ya. Contohnya ya lari tadi, kalau kamu targetin 30 pada awalnya, coba sekarang kamu targetin 30 hari, maksudnya targetin 15 hari setengahnya atau 10 hari dulu. Gak apa-apa, ini akan menjadikan kamu lebih ringan di angan-anganmu. Ya kebanyakan kayak gitu ya, kalau kamu sudah pasang 30 hari biasanya agak berat untuk berapa hari setelah menjalani gitu ya. Kalau kamu pasangnya agak ringan, mungkin 10 hari, itu kan harusnya ya bisa selesai ya. Ini maksudnya tidak hanya di lari ya. Kalau lari mungkin sangat-sangat bisa kamu lakukan dengan semangat di awal tuh, 10 hari harusnya sangat bisa untuk dilakukan. Cuman untuk mungkin kegiatan yang lain, baca buku dan segala macam, menulis dan segala macam yang menjadi hobimu itu, kan bisa kamu bikin sebuah target yang cenderung ringan gitu, untuk cenderung kecil agar kamu ringan untuk berjuang menyelesaikannya. Jadi kayak gitu ya, memperkecil targetmu. Dari yang tadinya banyak, coba kamu perkecil dulu agar kamu tidak terlalu berat. Yang selanjutnya, berikan waktu atau ruang untukmu jatuh, untukmu down, untukmu mungkin lagi capek-capeknya, pengen berhenti, jeda, tapi jangan sampai itu lama, atau ya jangan sampai itu lama-lama. Jadi ya kasih waktu. Pasti ada naik turunnya semangat, pasti ada naik turunnya. Contoh kayak fisik sakit ya, mau gimana gitu ya. Tapi jangan pernah mengendorkan niatmu atau konsistenmu untuk bisa berjuang menyelesaikan tujuanmu. Seperti itu. Mungkin solusinya beberapa tadi yang udah tak sampaikan. Jadi bisa dibilang nggak konsisten itu sama buruknya dengan sifat-sifat buruk yang lain, dimana kalau ini terus kamu lakukan, yaitu tadi paling buruk lingkaran setan rasa gagal itu akan muncul di kepribadianmu, dan itu sangat buruk. Padahal untuk menjadi seseorang yang sukses, salah satunya ya totalitas. Dan totalitas itu termasuk juga konsistensi tadi, konsisten. Oke, untuk kutipan ya, tadi dapat bagus dari Mary Riana. Ini motivator juga ya. Kamu dapat bunyinya gimana tadi? Terus berusaha dan terus belajar. Terus berusaha dan terus belajar. Kamu dapat tadi. Jadi itu bagus banget. Berusaha untuk konsistensi, untuk konsisten, atau dalam ininya secara agama kamu dapat istiqomah lah ya, dapat ya. Bukan berarti kamu agamis banget ya. Tapi kamu sering dengar istiqomah, itu kan sama kayak konsisten, terus menerus dilakukan. Naik turunnya iman, naik turunnya semangat, dan fisik mungkin juga itu pasti ada. Cuman niatmu untuk bisa memperjuangkan tujuanmu sampai selesai itu kan harus benar-benar dijaga. Oke.
Jadi apa tadi? Terus berusaha dan terus belajar. Kalau berusaha yaitu tadi kerja keras, praktek, terapi itu juga, dan belajar itu kan sampai mati ya. Terus belajar. Itu bagus, terus berusaha dan terus belajar. Itu mungkin untuk video ke-13 Ciku. Ada poin-poin yang sebenarnya kena, tapi memang karena kamu bukan seorang storytelling yang bagus, kamu bukan seorang yang punya skill di sana. Jadi ya video semacam ini yang bisa kamu hasilkan, tapi tetap katakan bahwa ini bukan yang terbaik dan bukan usahamu yang paling maksimal. Oke, kamu tahu itu juga ya. Tetap lakukan yang terbaik yang kamu bisa, tapi bukan maksudnya terbaik langsung kamu hasilkan paling baik, bukan maksudnya. Yang terbaik itu adalah saat kamu sadar harus membuat, saat kamu sadar harus lakukan, maka lakukan gitu ya. Tidak menunggu kamu jago, nggak menunggu kamu pintar, nggak menunggu kamu jadi seorang yang expert gitu ya. Tapi kamu lakukan di sedini mungkin, saat kamu mulai sadar bahwa itu perlu dilakukan. Oke, takutnya tambah muter-muter. Akhirnya di video yang ke-13 aku apresiasi banget buat kamu Ciku. Selalu semangat, dan ya kamu lumayan santai untuk nuansa atau kesan bahwa kita ngobrol berdua 4 mata. Gini aja nggak apa-apa, besok-besok jadi kamu agak punya ruang untuk bisa menyampaikan materi. Terima kasih Ciku, terima kasih kamu sudah ada di video ke-13. Oke, terima kasih juga penonton, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.